Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Yang pertama, nama kelompok saya sendiri Nazilul Furqon. Yang kedua, Nikade Anggita Yulia Risma. Yang ketiga, Nimade Astiti Dewi. Yang keempat, Nita Febrianti. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan UMKM di masa pandemi, yang judulnya Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Mataram. Pandemi merupakan penyakit menular atau epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Akibat pandemi COVID-19 ini juga dirasakan pada perekonomian sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berada dalam industri makanan khususnya di Kota Mataram. Adapun kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi COVID-19 antara lain yaitu terjadinya penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah sebagai pelaku konsumen. Adanya hambatan pergerakan dalam proses penyaluran produk ke wilayah-wilayah tertentu yang berdampak pada proses distribusi produk. Masalah penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, masalah penelitian. 1. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya di masa pandemi? 2. Apa saja strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM dengan menggunakan analisis SWOT? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya di masa pandemi. 2. Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM dengan menggunakan analisis SWOT. Baik, mungkin itu saja. Saya akan mengalihkan ke saudari Anggita. Kami persilahkan. Terima kasih. Profil usaha UMKM yang pertama. Nama usaha Dapur Cemilan, nama pemilik Putu Febriani, umur pemilik usaha 28 tahun, tahun awal usaha tahun 2018, pendidikan terakhir S1, lokasi UMKM Jalan Srikandi nomor 13 Cakra Negara. Profil aktivitas usaha. Produk yang dijual yaitu sate pisang, bakwan keladi, kerupuk seblak, basreng, selat buah, cilok, nasi bungkus, bakso aci, puding, bubur sumsum, corn dog, dan mozzarella. Produk yang laris pada saat masa pandemi yaitu kerupuk seblak, basreng, dan piscok. Bahan baku yang digunakan yaitu bahan baku yang berkualitas baik. Dari analisis SWOT, dari segi kekuatan atau strength, yaitu seperti produknya murah, kualitas produknya yang tinggi, produknya yang masih fresh, setiap order diberikan satu menu free dan bisa memesan dalam jumlah yang banyak. Dari segi peluang atau opportunities, yaitu sedikitnya saingan. Dari segi kelemahan atau weakness, yaitu tutup terlalu cepat dan kurangnya tenaga kerja. Dari segi ancaman atau threats, yaitu akan banyak bisnis makanan baru yang akan menjadi ancaman bagi pemilik usaha tersebut. Profil usaha UMKM yang kedua. Nama usaha yaitu jajanan, nama pemilik Mahani, umur pemilik usaha 50 tahun, pendidikan terakhirnya SMA, tahun awal mulai berjualan tahun 2015, lokasi UMKM samping Museum NTB. Profil aktivitas usaha. Produk yang dijual yaitu pisang goreng, bola ubi, roti kacang, dan onde-onde. Produk yang laris manis yaitu bola ubi. Produk yang laris manis pada masa pandemi yaitu semua jenis jajanan yang dijual. Harga bahan baku stabil dari sebelum pandemi hingga masa pandemi. Dari segi analisis SWOT, dari segi kekuatan atau strength, yaitu menunya murah, kualitas produknya sangat baik, dan cita rasanya yang manis sehingga menimbulkan ketertarikan konsumen. Dari segi peluang atau opportunities, yaitu termaksud dalam jajanan sehari-hari dan produk tersebut banyak peminatnya. Dari segi kelemahan atau weakness, makanan yang dijual cepat basi karena termasuk dalam jajanan basah.
Dari segi ancaman atau threats yaitu banyaknya saingan baru yang bermunculan. Perkenalkan, nama saya Nimade Astuti Dewi dengan NIM C1G02018. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha yang ketiga, yaitu Susu Race Carson. Ridho Ar-Rahman merupakan pemilik usaha dari Susu Race Carson. Saat ini ia berusia 31 tahun. Tahun awal mulai usaha yaitu pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Desember. Ia merupakan lulusan S1 Peternakan. Ia membuka lokasi UMKM di Jalan Amir Hamzah, nomor 22, Karangsukun, Kota Mataram. Profil aktivitas usaha. Produk yang dijual oleh UMKM ini adalah susu racik dan beberapa roti. Produk yang laris yaitu susu racik dengan varian vanila, coklat, karamel, green tea, dan cappuccino. Bahan baku produk menggunakan bahan yang berkualitas sangat baik yaitu susu sapi segar. Produk yang laris pada masa pandemi yaitu susu racik dengan varian rasa vanila. Adapun promosi yang dilakukan oleh pihak UMKM seperti beli 2 gratis 1, kuis setiap minggu untuk menarik konsumen, dan gratis 1 cup untuk followers baru. Analisis SWOT. Kekuatannya yaitu susu yang digunakan masih segar dan menggunakan susu sapi asli. Kelemahannya yaitu dari segi kurangnya tenaga kerja. Peluangnya yaitu harganya yang murah dan terjangkau. Ancamannya akan banyak bisnis yang serupa yang bermunculan. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan, dalam mengembangkan usaha untuk bisa ke arah yang lebih baik, masih terkendala terhadap beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pelaku UMKM ekonomi kreatif, terutama di bidang kuliner. Terkadang yang menjadi masalah dalam usaha kuliner tersebut merupakan pokok atau inti dari produk yang sedang dijual, yaitu bahan utamanya. Permasalahan pada proses pembuatan yang membuat produk sedikit memakan waktu dalam pembuatannya. Di balik permasalahan yang sedang dihadapi, mereka juga merupakan tantangan tersendiri dalam membangun suatu usaha yang akan bisa terus berkembang jika disertai dengan tekad yang kuat, dukungan orang sekitar, dan kesabaran dalam menjalankan usaha tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nita Febrianti dengan NIM C1G0201193. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan solusi strategi. Solusi strategi untuk para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner di Kota Mataram untuk bisa mengembangkan usahanya, yaitu dapat menambahkan varian rasa yang lebih bervariasi lagi atau memberikan varian bentuk-bentuk dari produk yang lebih unik dan menarik, seperti menambahkan varian rasa yang manis atau yang lebih pedas lagi. Bisa juga bereaksi dalam menyediakan topping-topping yang banyak dan unik, serta memberikan tampilan yang menarik dari produk makanan atau minuman yang dijual dengan memberikan ciri khas tersedia pada bentuk atau ukuran dari produk yang dihasilkan sehingga bisa lebih menarik minat dan tidak membuat konsumen bosan dengan varian yang tetap. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat kami kemukakan yaitu UMKM di Kota Mataram khususnya di bidang kuliner belum dapat memberikan tingkatan atau predikat khusus bagi Kota Mataram, sebab masih terdapat hambatan dan tantangan yang masih dialami oleh para pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, perlunya dukungan serta perhatian dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh proses pengembangan UMKM di Kota Mataram. Untuk itu, strategi sangat dibutuhkan untuk pengembangan UMKM di masa pandemi ini. Saran, pihak pelaku usaha sebaiknya lebih giat lagi untuk mempromosikan produk mereka, menambah lagi varian menu, kemasan yang unik dari produk yang mereka jual, sehingga konsumen akan terus merasa penasaran dan tidak bosan dengan varian yang tetap. Pihak pelaku usaha kuliner
lebih mengoptimalkan media sosial sebagai ladang untuk berpromosi sehingga masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya bisa mengenal produk mereka. Pihak pelaku usaha sebaiknya bisa lebih memperkenalkan merek produk dari mereka sehingga produk mereka akan lebih mudah diingat oleh masyarakat yang luas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.